Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang akhir-akhir ini wabah corona sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetap stay at home biar semuanya bisa berjalan baik-baik saja dan semuanya bisa cepat berakhir, ya, agar kegiatan-kegiatan kita itu dapat berjalan seperti normal lagi. Dan kita berharap juga gak ada korban jiwa lagi akibat dari adanya virus corona itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil-hasil sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Ya mungkin itu kalian sudah mendengar, sudah tahu ya PPKI, BPUPKI itu apa, PPKI itu apa gitu. Ya, BPUPKI itu adalah sebuah organisasi atau sebuah badan bentukan Jepang yang pastinya Jepang membentuk organisasi tersebut dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Gitu. Jadi biar rakyat Indonesia itu kembali bersimpati dan mau membantu Jepang yang memang pada waktu itu sedang terlibat dua perang sekaligus, yaitu Perang Dunia Kedua dan Perang Asia Pasifik yang wabil khusus melawan Amerika Serikat atau Sekutu. Oke, langsung aja kita bahas sidang BPUPKI, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa sih organisasi BPUPKI itu. Ya, organisasi BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Kosakai. Jadi jangan sampai ketukar dengan PPKI ya. Kalau PPKI itu nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai, sedangkan BPUPKI itu Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, namun baru diresmikan oleh pemerintah Jepang yang memang pada waktu itu bertugas atau membentuk pemerintahan di Indonesia itu pada tanggal 28 Mei 1945. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya di samping Jepang ini ingin menarik simpati dari rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia tetap mau setia atau dengan setianya membantu Jepang dalam perang-perangnya tersebut. Nah, itu juga untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang nantinya dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia gitu. Jadi emang usaha bentuk persiapan gitu. Jadi persiapan sebelum Indonesia merdeka gitu. Nah, siapa sih ketuanya? Nah, ketuanya itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat gitu. Jadi jangan ketukar. Kalau misalkan ketua dari PPKI itu adalah Insinyur Soekarno, sedangkan ketua BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Oke, kalian konsentrasi lagi, mesti stay tune, karena memang materinya sedikit doang kok yang nanti saya sampaikan. Jadi hanya sebatas hasil sidang BPUPKI dan sidang PPKI saja. Oke, lanjut kita ke hasil sidangnya aja biar cepet ya. Nah, hasil sidang BPUPKI itu tuh ada 2 kali sidang. Nah, sedangkan PPKI itu 3 kali sidang. Nah, kalau BPUPKI itu sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, hasilnya yaitu membahas tentang perumusan dasar negara atau filsafat negara Indonesia.
Nah, kalian tahu kan, ini udah kalian pelajari dari zaman SD sampai SMP. Jadi sekarang SMA ini hanya nge-review aja sebenarnya gitu. Nge-review materi-materi yang udah ada. Pada hasil sidang BPUPK yang pertama ini, itu ada 3 tokoh atau 3 orang yang merumuskan dasar negara tersebut. Nah, yang pertama itu ada Mr. Muhammad Yamin yang merumuskan pada tanggal 29 Mei-nya. Nah, sedangkan pada tanggal 30 Mei-nya itu disampaikan oleh Mr. Supomo. Nah, sedangkan yang terakhir yang merumuskan dasar negara yang terakhir itu adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang nantinya hasil perumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ini yang ditetapkan sebagai Pancasila atau 5 dasar negara Indonesia gitu ya. Jadi ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI pertama. Yang pertama itu adalah Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga itu Insinyur Soekarno gitu. Tapi hasil perumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itulah yang nantinya ditetapkan sebagai Pancasila, yaitu dasar negara Republik Indonesia nantinya. Setelah perumusan atau 5 dasar negara sudah ditetapkan atau sudah dirumuskan, akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 ada 9 anggota anggota BPUPKI. Nah, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Mujakir, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, mereka 9 ini membentuk sebuah panitia kecil yang merumuskan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Jadi bentuk kelanjutan dari perumusan Pancasila yang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tersebut. Jadi dilakukan lagi tanggal 22 Juni. Ada 9 orang yang melakukan perundingan lagi atau perumusan lagi, yang nantinya hasil perumusan dari panitia 9 itu disebut dengan Piagam Jakarta gitu ya, seperti itu. Oke, terus kita ke hasil sidang BPUPKI yang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil sidang kedua ini yaitu membahas tentang rancangan dasar hukum atau rancangan hukum dasar yang nantinya setelah Indonesia merdeka itu disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang pertama kali, saya simpulkan lagi hasil sidang BPUPKI itu kan ada 2 ya. Ada 2. Sidang yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang nantinya melahirkan Pancasila. Nah, sedangkan hasil sidang kedua BPUPKI itu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu guys.